Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Maswadi Al-Muladin pada channel Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir ma'rifatullah. Yang alhamdulillah kembali kita akan bermuzakarah dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, yang mana nanti akan bisa kita simak kembali alam dari apa yang akan dibahas oleh kami dengan guru mursyid. Sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadirin dan jemaah sekalian pemirsa channel YouTube Buya Pasaman Timur. Di kesempatan yang berbahagia ini, ada yang ingin kami sampaikan dan kami bahas dengan guru mursyid kita perihal tahapan-tahapan dalam beribadah maupun memperkuat itikat diri kita di dalam perjalanan menuju jalan-jalan ketauhidan ini. Baiklah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Buya, dalam kesempatan kali ini bisa bermuzakarah kembali dengan Buya, yang mana di kesempatan yang saat ini ingin saya menanyakan beberapa hal, terutama tentang pengalaman-pengalaman maupun katakanlah semacam tahapan-tahapan baik itu ibadah maupun kajian. Di sini yang ingin saya pertanyakan, terasa sekali beratnya atau terasa sekali hijab itu katakanlah seakan-akan Allah tuh menunda. Entah mungkin maksud Allah dalam rangka mencoba kita, mengharap kita bersabar atau bagaimana Bu ya. Tapi yang pasti ini menimbulkan pertanyaan besar bagi saya dan mungkin juga di antara para jemaah dan pemirsa yang menyaksikan channel YouTube ini, akan halnya apa yang menyebabkan sehingga hijab-hijab kita dengan Allah itu terasa tidak mudah sekali terbuka hijab itu. Seakan-akan yang seperti tadi saya sampaikan, Allah tuh mengharap kita bersabar, atau memang ada hal-hal tertentu yang menyebabkan sulitnya terbuka sebuah hijab kita dengan Allah. Mohon petunjuk. Baik, insyaallah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya bukan Allah menunda kebaikan seseorang, bukan, tetapi kebaikan itu yang menunda seseorang tadi. Apa kebaikannya? Yaitu kepantasan. Kepantasan lahir dan batin yang harus menjadi tolak ukur. Apakah kita sudah pantas? Dikatakan bersifat Allah pada diri dengan sifat kita. Berkodrat Allah pada diri apa dengan kodrat kita sudah bisa pantas? Nah, itu secara akhlak harus menjamin. Nah, yang kedua yaitu persoalan intinya, kenapa seseorang itu lama terijabah, itu kembali kepada rukun syarat daripada sifat Allah, yaitu kodrat. Kodrat inilah yang sangat menentukan. Dari 7 sifat Allah pada diri, yang pantas kodratnya menuju Allah ialah kodrat yang mana? Jangankan sebuah jasad dalam kodrat amaliyah, kodrat nurani saja itu belum tentu mendapatkan ijabah cepat. Masih harus tanjakan kepada zatnya Allah, tanjakan kepada sirnya Allah, batin, dan itu tidak mudah. Nah, itu dari sisi kodrat seperti itu. Jadi kita harus nyata
perbuatan kodrat itu dulu sebelum kita mentajalikan kepada Allah. Nah itu salah satunya adalah kodrat. Jadi kalau seseorang ingin mempercepat atau ingin bisa terbuka hijabnya dengan Allah, apakah hanya dengan pembentukan kodrat-kodrat itu atau ada hal lain Bu ya yang bisa menyebabkan memang itu satu persyaratan lain untuk terbukanya sebuah hijab? Ya, itu sudah pasti. Persyaratan lainnya selain dari kodrat adalah derajat. Nah, derajat ini yang dinamakan dengan rohani. Jadi begini, rohani kita ini sudah pernah mengalami tingkat derajat belum dalam mengkaji? Kita nuntut ilmu tapi tidak berhubungan dengan rohani kita. Akhirnya rohani kita tidak pernah mengalami ma'rifat yang besar. Karena kita sibuk mengamalkan sesuatu yang amaliyah, tidak pernah mengundang musahadah ma'rifatullah. Jadi rohani kita tidak pernah mengalami masa besarnya. Maka begitu kaji kodrat, kaji aras diturunkan, ma'rifat, dia kewalahan. Kewalahan dia itu membuktikan hilangnya rasa, hilang mahabbah, hilang rasa. Kenapa? Rohani itu belum memenuhi syarat menerima kaji besar. Jadi itu derajat tadi. Makanya kita sebelum mendapatkan pentajalian rohani harus mendapatkan kaji besar dulu. Gitu. Kalau sudah terbiasa rohani ini mengalami kaji besar, aras itu kan naik. Nah, kalau aras naik, rohani itu gampang mencerna. Tapi otak kita pintar, rohani kecil. Yang ada celingak-celinguk. Ini apa maksudnya? Gimana caranya? Saya sudah coba, saya sudah zikirkan, saya sudah marifatkan. Ya, yang namanya derajatnya nggak ada bagaimana? Contoh, tidak pernah dia mengalami masa mi'raj. Tidak pernah dalam zikir-zikir ismu zat, zikir-zikir takharub, tadabur, tazakur. Tiba-tiba kaji tauhid, kaji marifat. Dan dia akan menerjemahkan sesuai dengan kemampuan rohaninya. Karena rohaninya itu belum besar. Gitu. Ya. Apakah memang hal seperti itu melalui tingkatan-tingkatan atau titian-titian seperti yang Buya sampaikan tadi dengan amalan-amalan zikir-zikir besar gitu ya? Apa bisa seseorang tanpa katakanlah bimbingan terus dia bisa sampai seperti yang tadi yang Buya sebutkan, naik sebuah derajat? Kalau di luar tauhid kan, kalau di dalam tauhid itu pasti Buya. Kalau di luar tauhid apakah ada perkiraan bisa terangkat juga? Itu kemustahilan. Nah, berarti mustahil itu ada juga. Tapi ya susah. Kenapa? Program daripada Allah dalam ilmu tauhid itu kan harus tafrid tajrid. Harus mengalami, merasakan, dan itu harus melalui proses tuntunan. Ya nggak bisa. Nah itu. Kaitannya dengan tadi sesuai dengan derajatnya Bu ya. Apakah ini kaitannya dengan kalam Allah yang mengatakan aku di atas prasangka umatku? Apakah ke situ juga arah? Nah, sudah pasti. Sudah pasti. Kenapa? Memang kodrat rohaninya yang menentukan. Itu. Makanya termasuk kita sering silaturahim dengan ulama, itu menambah rohani itu semakin berkembang. Berpengaruh ya Bu ya? Berpengaruh. Nah, makanya kalau kamu ingin tahu umatku siapa, kata Rasulullah, jangan tanya dirinya. Tanya kepada lingkungannya, sahabatnya. Nah, kenapa?
Karena yang dipedomani adalah kekuatan dia. Sejauh mana dia memiliki sahabat. Kalau dia baik, baiklah sahabat dia banyak. Maka kembali ke kodrat. Gitu. Makanya kodrat, iradat, ilmu. Pengalaman dia kepada tentang Allah, kodrat gimana? Iradat, pengalaman dia tentang kepada Rasulullah Muhammad, baik zat, sifat, nur, sihir, batin. Pengalaman dia kepada ilmu maujud Adam sejauh mana, dan pernah enggak dia mengalami tajrid rohaninya. Nah, jadi di sini pentingnya sebuah bimbingan ya Bu ya, karena ini juga faktor yang menentukan bisa terangkatnya derajat rohani seseorang dengan menjalankan semua amanah-amanah dari Allah melalui seorang guru, yang mana ini yang akan menyebabkan rohani orang tersebut berderajat Bu ya. ya. Mungkin saya beri kesempatan kali ini untuk Ya, silakan. Barangkali ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu yang menyampaikan kajian yang besar. Maksud kajian yang besar itu gimana tuh? Dalam pengertian gitu orang awam gitu. Dan kita pernah menerima sebuah pengkajian yang langsung mendapatkan pentajalian, langsung diwiridkan, dan kaji besar itu langsung mengalami masa tadzakur yang tinggi, mentakharub yang kuat. Nah, itu berarti derajatnya sangat tinggi. Nah, gitu. Itu yang dikatakan dengan derajat rohani tadi. Misalnya. Gitu. Pak Willy barangkali ingin tanya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya buat saya Bu. Ya. Yang saya pahami selama ini sebagai insan itu terdiri daripada jasad dan rohani. Kalau jasad, untuk menguatkan jasad kita, membesarkan jasad kita kan perlu makan, nasi, lauk pauk segala macam. Kalau rohani ada juga enggak makanannya? Dan apa makanannya itu? Nah, itu dia satapan rohani tadi, yaitu dinamakan tahali. Tahali itu masa pengisian. Ditahalilah kolbimu, ditahalilah markubah jantungmu, ditahalilah ma'nimu. Nah, itu yang dikatakan satapan rohani. Jadi kita menerima asupan dari zat-zat dan nur-nur dan batin-batinnya Allah yang membuat marwah itu semakin besar. Nah, gitu. Jadi itu masa tahali namanya, masa pengisian. Nah, setelah terjadi tajali atau pembersihan gitu loh. Nah, itu begitu. Jadi disitulah kita mendapatkan asupan rohani tadi. Namanya satapan. Bukan santapan tapi satapan. Nah, satapan rohani. Termasuk kita menerima suatu kajian bahasa. Meskipun kita tidak mendalami, tapi itu akan berdampak kepada kenaikan derajat. Kenapa? Naik derajat itu tidak hanya dari sebuah ibadah atau amaliyah atau ibadah. Dari nggak tahu, kita tahu, tapi dari guru yang hak, terus yang kita ketahui itu ilmu yang hak, itu juga derajat tinggi. Asal kita memang bersyukur. Nah, itu bisa dapat hak gitu. Nah, itu juga derajat. Jadi yang menghalangi terbukanya itu ya marifat atau kiat-kiat daripada ibadah itu ya derajat rohani. So, bagaimana Pak? Ada lagi? Pak Willy? Kembali saya ingin sampaikan perihal metode-metode Rasulullah dalam rangka mengangkat derajat umat. Kalau saya menyimpulkannya seperti itu ya, karena dari yang gue sampaikan tadi, untuk membangun rohani itu ada satapan rohani, dan juga untuk membuka hijab itu ada tingkatan-tingkatan zikir tertentu.
apakah sebenarnya yang terjadi ketika Rasulullah itu harus menjalankan metode-metode ini? Yang kesimpulan yang awal yang saya dapatkan ini memang untuk umatnya Bu ya, agar tadi yang dari awal saya sampaikan ke Buya, salah satunya hijab itu bisa terbuka kepada Allah. Tapi di dalam katakanlah masa sekarang ini Bu ya, ini kan sulit didapatkan metode-metode ini kecuali orang yang mendapat petunjuk seperti di surat Al-Kahfi itu. Nah, yang ingin saya pertanyakan, proses takali tahali tajal ini seperti apa Bu ya untuk arah ke pembukaan hijab atau agar terbukanya hijab itu Bu ya? Kalau memang itu bisa dikatakan salah satu sarana untuk membuka hijab. Ya. Pertama kita pernah mengalami yaitu ibadah masa suci. Nah, ibadah masa suci ini sama dengan masa tobat, masa suci. Nah, itu kita jalankan semua. Kalau dari sisi amaliyahnya, pembersihan latifah-latifah diri. Nah, yang kedua dari sisi ruhaniyahnya melakukan taharoh. Nah, yang ketiga dari sisi batiniahnya melakukan kajian kodrat. Nah, terutama di bidang takharub. Takharub itu menghadirkan dan memperjalankan. Nah, kita harus mengalami seperti itu dulu. Kenapa? Karena Allah itu kita harus menembus sifat-sifat makom-makom daripada izat-izatnya Allah. Izatullah itu. Apa izatullah? Ada arasullah, ada qudsi Allah, ada karamatullah. Nah, menembus ini dengan hanya bermodalkan sifat 7, hanya bermodalkan sifat untuk mendapatkan yang ada dalam ketiadaan itu tidak cukup kalau tidak dibantu dengan marwah kita, marwah diri gitu. Nah, makanya kita harus tenggelam kepada tingkatan-tingkatan zikir tadi. Zikir ismuzat, zikir fisifat, zikir mukharabat, zikir sirri. Itu harus tembus. Apalagi zikir batin. Zikir batin itu kan dikatakan zikir pembuka. Nah, kalau sudah bisa batin itu mengingat dari hasil dari ibadah zikirnya, itu salah satu peluang besar untuk mendapatkan derajat gitu. Terkadang begini Bu ya, begitu kuat keinginan seseorang agar terbukanya hijab, dia terkadang kan so tahu asal zikir aja. Padahal sebenarnya di dalam sebuah makom atau dalam bimbingan seorang mursyid dalam arti ini, sebenarnya langkah apa sebenarnya Buya yang seharusnya di samping tadi yang Buya katakan pembersihan, terutama pembersihan dari amalia, latifah, terus kolbi, terus batin gitu. Adakah hal lain yang bisa mempengaruhi faktor terbukanya hijab itu sendiri selain yang tadi disampaikan oleh Buya? Ya ada. Yang paling utama adalah jaminan ibadah dari seorang mursyid. Itu yang paling utama. Kenapa? Derajat itu kan dengan adanya hak demi hak. Hak ilmu yang hak, hak Islam yang hak, hak guru yang hak, atau imam yang hak. Bukan imam yang bisa, bukan guru yang bisa, imam yang hak. Benar gitu. Haknya bagi Allah itu benar. Tidak ada lagi faktor keraguan Allah ke diri dia. Nah itu. Rupanya sampai itu faktor yang paling penting ya. Karena memang betul sih ya. Tanpa ada bimbingan dari seorang mursyid, bagaimana mungkin bisa dijalankan hal-hal seperti yang tadi saya bicarakan dengan Buya mengenai zikir, mengenai tingkatan-tingkatan takali tahal itu sendiri. Kayaknya kalau saya nyanyi terus kurang fair nih Buya. Kita kembali ke rekan dulu. Ya, silakan. Jangan Bapak. Jangan biar terbagi lah. Karena rohani kita kan terkadang kalau lagi seneng nanya lupa yang lain gitu kan. Silakan Bapak.
Barangkali ada yang ingin dipertanyakan gitu. Ya, insyaallah. Ya, terutama saya ingatkan, kita jangan merasa bisa sebelum bisa merasakan. Nah, itu juga penghalang kenaikan derajat. Nah, menjaga martabat Allah pada diri itu wajib. Belajar kita sebelum bisa. Nah, karena pekerjaan menjaga ini lebih sulit daripada membangun. Nah, paling sulit itu menjaga. Gitu. Mendapatkan tuh bisa. Dengan kekuatan mujahadah kita bisa dapat. Keruntuhan paling tinggi di menjaga tadi. Masya Allah. Ya, di situ titik hancur banyak di situ. Nah, makanya lebih baik menjadi ulama terjaga daripada terkenal. Ya kan? Kalau terkenal sudah pasti terjaga. Belum tentu terjaga. Kalau terjaga sudah pasti terkenal. Nah, ini yang diusahakan ya jalan seperti itu. Jangan kita tergiur dengan bahasa-bahasa. Biasakanlah kita merasakan kebenaran itu dengan kita bisa menciptakan niat yang benar kalau ingin belajar gitu. Dari hal tersebut ya, karena ini kan kaitannya dengan menjaga. Apakah kejadian seperti itu seringnya terjadi runtuhnya atau tersingkirnya seseorang karena tidak bisa menjaganya apa yang disampaikan atau semua rahasia yang disampaikan seorang guru kepada dia, atau setelahnya dia selesai belajar itu terjadi barulah dia hancur. Kalau memang bisa terjadi hal seperti itu, sebenarnya apa sih kiat-kiatnya yang seharusnya dilakukan seseorang yang memang sedang mendalami hal seperti itu ya? Nah, tuh kan ya, kita selalu amanah kepada sebuah kajian kodrat, karena itu yang nyata dulu. Dari seluruh himpunan kaji ma'rifat, kaji kodrat inilah yang nyata, yang harus ada selalu dalam pandangan. Itulah penjagaan yang paling kuat. Daripada kita menjaga diri dengan tidak mau melangkah ke sana, nggak mau ke sini karena takut ini, takut berdosa segala macam. Lebih bagus kita menjaga kodrat itu. Bagaimana kita hidup dengan kodrat-kodrat Allah yang disifatkan ke dalam diri kita. Nah, itu lebih menjamin. Bahkan jauh dari ketercemaran daripada syirik-syirik besar. Karena kodrat syirik itu nggak ada. Yang membuat syirik itu kan kalau kita berperan akal terlalu banyak, dengar cerita bapak itu bisa begini, tapi syaratnya harus mandi kembang apa segala macam. Nah, itu kita bisa terpengaruh kalau kodrat itu tidak dijaga. Kalau melalui amalan itu tipis kemungkinan. Tipis kita bisa terjaga. Padahal amalan itu kan sering diwitir atau dialog ya. Ya, sekarang besar mana kita mengamalkan sebuah amalan daripada mengamalkan sebuah kodrat. Kalau mengamalkan sebuah kodrat nyata bagi diri, tapi mengamalkan sebuah amalan belum tentu bisa nyata dan bisa juga tidak nyata atau tidak berhasil. Selalu. Jadi disitulah pentingnya menjaga dengan kodrat itu ya. Nah, tuh. Subhanallah. Itulah yang amalan, bukan yang dicatatkan guru terus kita wiridkan. Itu bukan amalan. Yang amalan itu apa yang ada di mata hatimu yang selalu tidak terputus. Itu yang mengamalkan. Jadi teringat saya pesan Buya, jadikan matamu itu pulpenamu, hatimu itu ada bukumu. Buku. Saya jadi ingat pesan Buya pada saat belajar itu. Insyaallah Buya. Insyaallah. Ada pertanyaan? Nah, silakan Pak. Izin Buya. Insyaallah. Yang saya pahami dalam diri kita ini terdiri dari makom-makom. Apa fungsi makom-makom kita untuk mencapai marfatullah? Karena makom itulah tajalinya, perjalanan
Jadi itu yang kodrat makom itu yang akan menjadi sebuah kendaraan bagi sebuah makrifat. Nah, disiapkan nur. Bagaimana nur ini lenyap dengan makrifat, lenyap kepada zat. Coba kalau nur itu nggak disiapkan, makomnya apa? Gitu. Berarti bisa kita melenyapkan 7 sifat itu menjadi batin, dan batin wujud jadi sir. Itu dengan pengantaran kodrat-kodrat melalui sebuah makrifat. Itulah fungsinya makom. Nah, kita lagi di makom nur. Berarti perhitungan ruh sudah nggak ada, karena nur sudah kembali pada ruh. Nur. Karena ruh itu berasal dari nur. Ruhnya nur, ruhnya ruh ya nur. Ruhnya nur zat. Ruhnya zat itu batin. Ruhnya batin itu sir. Ruhnya sir itu wujud. Itu ruhnya. Nah, itulah untuk kodrat, untuk tajali tadi, memperjalankan makrifat itu. Nah, makanya kalau kita sudah terbiasa melihat kodrat-kodrat Allah itu dalam keseharian, maka telah terbiasalah naiklah derajat pandangan tadi. Makanya makhluk-makhluk apa yang dihinakan Allah itu, dia tidak berani ditatap oleh kita. Karena derajat pandangan kita yang terbiasa melihat nurnya Allah, terbiasa melihat zatnya Allah, terbiasa melihat batinnya Allah, maka derajatnya naik. Mereka terbakar dan hangus melalui pandangan kita. Itulah binasanya yang hak, yang batil, karena yang hak itu berdiri. Itulah dia. Itulah caranya untuk membuka makrifat itu cepat dengan penjagaan derajat, supaya bisa terbuka dia cepat. Ada lagi? Nah, masih ada lagi nih Bu ya, yang ingin saya sampaikan. Mengenai tadi yang awal saya sampaikan, perihal hijab tertutup dan bagaimana hijab itu bisa terjadinya harus dengan derajat untuk cepat terbukanya gitu. Kalau kembali ke awal Bu ya, perihal hijab ini, kenapa bisa terjadi hijab ini tertutup selain kodrat itu, dan dari sejak kapan bisanya ditutup hijab ini Bu ya? Mohon petunjuk Bu ya. Hijab ini sebetulnya pembatas. Dari lahir pun sudah dibatas-batasi. Oh begitu. Nah, itu makanya ada sajadah itu batas. Artinya antara kodrat umat dengan kodrat Allah itu ada batas. Batas itu namanya ijab. Ijab itu dalam arti dinding. Nah, itu rupanya. di saat Rasulullah dengan Adam melakukan zikir ijabul goib dengan 6 kodrat 12, maka terbukalah batasan sehingga dimanapun sholat boleh. Oh begitu. Salam. Itu ya. Nah sama. Jadi batasan-batasan tuh namanya dinding-dinding tuh ijab. Nah dasar ini memang belum terbuka ijab kepada Allah. Nah, batasnya. Nah seperti kita nikah, ijab qabul. Nah, ijab itu batasan, qabul itu sah. Jadi sudah tidak ada batasan, sudah sah. Nah gitu. Contohnya sampai ke nikah gitu. Nah, iya kira-kira itulah pokoknya menambah wawasan Bu ya. Alhamdulillah. Setidaknya jadi paham kita. Hijab itu enggak dimaksud seperti yang kita bicarakan dari awal saja gitu Bu ya. Sudah ijab qabul belum? Ijab itu maksudnya. Batas qabul itu sah. Namun dalam hal diri ini memang haruslah ditinggikan derajat ruhani dulu Bu ya. Itu kuncinya. Alhamdulillah. Itulah kunci dari segala. Tolak ukur hidup dunia ini adalah kehidupan rohani. Kalau rohani kita umpamanya derajatnya 10, tapi alam 15. Nah, siap-siap tenaga dengan otak untuk nyari hidup. Tidak ada bantuan rohani. Lapuk kita. Nah, kita bawa aja kelapa jalan, ya. Tapi hidup dengan akal dan tenaga, bawa kelapa hijau.
Nah, kalau mau tahu usianya, lihat-lihat aja kelapa itu terus. Kalau udah gosong dia, terus kita sekali-kali ngaca, udah sama itu ya gosongnya. Begitulah kadar tuh. Tapi yang air dalam kelapa itu mau dibawa kemananya dia bersihnya begitu juga. Oh iya, iya. Nah gitu. Itu yang membedakan ibu ya. Nah makanya kalau kita berdoa, barakallahu wal mabrur ala doa, mabrur lah ya Allah doa. Wal mustajabu alal ilmi, mustajablah ilmuku. Insyaallah ya. Dijawab sama Allah. Iya. Alal barokat tanfal ibadihi, asal berkah ibadahmu. Kan itu. Berkahnya apa ya? Hidayatihi wal karomatihi wa ibadatihi. Berikanlah derajat, akan ku berkah ibadahmu dengan hidayahku. Nah, itulah solat yang berhidayah tadi. Nah itu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan ya. Insyaallah. Itu yang menjadi penasaran. Dan ya kumpulkanlah pertanyaan. Sudah terbuka lagi Bu. Insyaallah nanti kalau ada yang mengusik hati lagi, barangkali ada yang nitip-nitip. Insyaallah saya akan sampaikan kembali dalam moderator lah ya enggak ya. Insyaallah. Mau ngumpul. Kepanjangan tangan. Namun di penghujung acara seperti biasa ya, saya ingin mendengarkan nasihat dan petunjuk dari dia. Insyaallah. Ya insyaallah. Bismillah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan derajat kepada Allah, maka itulah rahasia pengkabulan semua hajat. Berkahilah aku ya Allah dengan nikmat-Mu. Nikmat apa kata Allah? Nikmat derajat. Itu yang dulu didoakan. Baru nikmat sehat. Nah, yang ketiga nikmat ilmu. Nah, itu. Jadi kalau kita berdoa, doa itu juga ada dinilai oleh Allah. Ada fardu, ada sunnah, ada makruh, ada wajib. Ini doa wajib kabul nih. Nah, doa yang nggak ada imbasnya ke dunia. Nah, itu doa wajib dikabulkan. Ya Allah, berikanlah yang terbaik dari dirimu terhadap diriku. Ya Allah, menurutmu apa yang terbaik? Aku ikhlas. Lahir batin dunia dan akhirat. Amin, amin. Kita bilang amin, Allah bilang apa? Aman, aman. Ini kan? Nah, karena doanya benar. Iya. Tapi jangan sampai Allah khawatir dengan doa kita. Khawatirnya kita punya lahan kebun, kita minta hujan. Nah, ya Allah turunkanlah hujan. Nah, Allah khawatir ini hujan apa? Hujan petir, hujan angin, hujan. Ya. Jadi tidak ada akad dari hakikat doa tadi. Nah, jadi harapan saya tingkatkanlah derajat rohanimu sehingga mabrur ibadah, mustajab ilmu. Insyaallah. Itu aja. Amin. Tingkatkan derajat dengan menjaga, tentunya dengan menaikkan dan belajar lebih bagus lagi. Lebih ditingkatkan belajarnya. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas petunjuk dan nasihat Buya, juga kajian-kajian yang Buya sampaikan dari awal tadi. Saya bertanyakan perihal hijab ini. Jadi demikianlah para pemirsa dan jemaah sekalian yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur pada Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Dari apa yang tadi kita sudah bahas dan guru mursyid kita sampaikan, kiranya menjadikan sebuah ilmu dan bisa bermanfaat bagi kita dalam rangka mendekati jalan-jalan Allah dan beribadah yang hak di mata Allah. Kiranya cukup demikian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.